Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Pertanyaannya, mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Tak ada kemudian orang Kristen yang mampu menunjukkan itu. Tapi kalau di Islam, wahyu pertama adalah perintah membaca. Kenapa diperintahkan membaca? Karena mukjizat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW yang tertinggi itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi mukjizat Rasulullah itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya diawali dengan apa? Iqra, 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 Iqra. Baca. Orang bisa menemukan pesawat karena baca. Orang bisa menemukan komputer karena baca. Orang bisa menemukan teknologi karena baca. Ekonomi karena baca. Semua. Ilmu militer karena baca. Orang bisa sampai level profesor karena baca. Semua karena baca. Baca dengan mata, baca dengan perasaan, baca dengan pikiran, baca dengan pendengaran, baca dengan semua. Jadi makanya Al-Quran itu memberikan kaidah jelas. Wala takufu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu apapun itu yang tidak kamu ilmui, yang kamu tidak ketahui. Itu jelas Al-Quran mengatakan, Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Karena pendengaran, penglihatan, hati manusia, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kaidah kenapa umat Islam itu tidak mudah kemudian meninggalkan Islam, dan kenapa orang-orang lebih mudah menerima Islam. Karena pola menerima Islam itu adalah akal, penglihatan, hati nurani, dan pendengaran. Itu jelas dalam Al-Quran tuh. Wala taqfu ma laysa laka bihi, satu perkara tanpa ilmu. Jangan. Nah, kalau di Kristen ditanya, apa ilmunya dasarnya kalian menyembah Yesus? Oh, tak akan pernah bisa mereka tak jawab itu. Tak akan pernah mereka katakan itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, itu dia. Kalau Al-Quran itu selalu menantang dia, harus ilmu, 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 ilmu. Baru kemudian nyampe kepada inti suatu kebenaran, satu permasalahan. Saya kira begitu, Bang. Kata Bang, Islam ini harus penuh dan akal ya. Tapi Allah itu kan tidak bisa diterima dengan akal. Bagaimana? Alasannya? Alasannya kan gini. Alasannya apa? Sifat Allah itu tidak dibataskan, tidak bisa diterima dengan akal. Oke. Kamu pernah lihat semut? Pernah. Pernah. Nah, kamu kira-kira menurut Anda bangunan yang begitu besar yang jaraknya 10 meter dari semut ini, apakah bisa semut lihat? Karena aku bukan semut, Bang Juma. Mungkin dia bisa. Hah? Bisa? Yakin? Karena aku bukan semut. Yakin? Yakin. Ini berbicara akal dulu. Kira-kira semut yang begitu kecil mampu tidak melihat gedung yang begitu besar? Padahal semut juga punya indra pelihat, indra meraba. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Manusia bisa tidak melihat bumi? Bisa. Bumi bulat. Manusia bisa melihat bumi itu gimana ceritanya? Coba Anda keluar dari rumah, apa yang Anda lihat? Anda melihat bumi? No, Anda melihat jalan yang ada di bumi. Anda melihat lorong-lorong yang ada di kompleks. Anda melihat pohon-pohon yang ada di bumi. Bisa tidak Anda melihat bumi secara keseluruhan? Tidak bisa. Apakah bumi yang Anda pijak itu tidak ada? Padahal Anda sudah ada di bumi. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang penuh keterbatasan melihat yang maha besar? Itu akal kita pakai, akal, bukan doktrin, bukan dogma.
Atau bisakah kemudian mata Anda tuh salah satu alat yang dicipta oleh pencipta untuk melihat, sebagai alat untuk mendeteksi keadaan, warna merah, warna hitam, warna coklat, dan mendeteksi bentuk benda. Itu mata, ada pupil di mata. Tolong tunjukkan bagaimana bentuk kelopak mata Anda, benda yang paling dekat dengan mata Anda. Coba Anda tutup atau Anda lihat kelopak mata Anda, seperti apa bentuknya. Ini benda yang paling dekat. Coba. Bisa lihat cermin. Nah, berarti Anda butuh alat untuk melihat itu. Begitulah Allah. Untuk melihat Allah kita butuh alat. Apa itu? Lihat tubuh ini. Lihat tubuh ini. Itu alatnya untuk melihat Allah. Lihat alam semesta ini. Itu alat untuk melihat Allah. Bagaimana mungkin alam semesta ini bisa begitu apik, bisa sempurna, kalau yang menciptakan itu cuman manusia, kalau yang menciptakan itu cuman malaikat, kalau yang menciptakan itu hanya negara kita ini yang membuatnya, atau persatuan negara-negara membuat alam semesta ini. Tidak mungkin. Maka itulah cerminan akal. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Bagaimana Anda melihat kelopak mata, bagian dalamnya, bisa nggak? Itu sudah bersentuhan langsung dengan alat mata, alat penglihat, yaitu kelopak mata bagian dalam. Bisa Anda tunjukkan kepada saya pakai cermin? Meskipun Anda pakai cermin, bisa? Tidak bisa. Berarti mata ini punya keterbatasan. Jangankan Allah yang maha besar, maha tinggi, maha suci, maha kuasa, maha perkasa, kelopak mata adalah benda yang paling dekat dengan alat penglihatan kita. Toh tidak bisa kita lihat. Begitu kita mau melihat kelopak mata, justru kita tak melihat. Itu teguran bagi orang-orang yang punya akal. Tuhan mengatakan, sedangkan benda yang paling dekat dengan matamu aja, begitu kamu berusaha melihatnya, justru kamu tak akan pernah melihat benda-benda yang lain. Jadi kita tidak akan pernah melihat pencipta kita. Yang kita bisa hanya beribadah. Yang kita bisa hanya bergantung kepadanya. Yang kita bisa hanya menyeru, meminta, bersujud, beribadah kepadanya. Bukan mampu melihatnya. Beribadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup Bang Ima, panas ini. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Kami menyeru, dan hakikat yang maha besar, yang maha suci, pasti melihat, pasti mendengarkan, pasti mengetahui apa yang sedang kami lakukan. Itulah yang disebut iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iman, manifestasi daripada akal, rangkulan dengan wahyu Al-Quranul Karim sampai kepada poin iman. Nah, sedangkan kalau Anda yang menyembah makhluk, menyembah Yesus misalnya, Anda teriak panggil Yesus sampai kuping Anda robek, Yesus tidak akan pernah dengar. Kenapa? Yesus dan Anda sama, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama punya keterbatasan. Dia makhluk. Tuhan Anda tanpa makan sebulan lebih, busung lapar dia. Tanpa dia kena usus, kena kanker usus. Tanpa membersihkan kuping, dia kena conge, bengek dia. Hidungnya tanpa dibersihkan, dia kena sinus. Pantatnya tanpa dibersihkan, kena ambeien dia. Jadi semua aspek yang ada pada sembahan saudara dilingkupi dengan keterbatasan. Contoh, Anda melihat matanya Yesus begitu indah. Oh Yesus, matamu indah, wajahmu begitu indah, rambutmu begitu indah, tanganmu begitu bagus. Oh Yesus. Tapi coba Anda pesan Indomie 1 bungkus mie seduh, habis itu Anda ambil biji matanya, masukkan ke Indomie Anda.
Kira-kira masih indah nggak itu mata? Atau Anda bikin pesan capcay, habis itu begitu hangat, ambil garpu, ambil sendok, habis itu ambil jari-jarinya Yesus, potong-potong, tak 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 tak, tak, jari-jarinya masukkan ke dalam mangkok mendidih yang berasap. Kira-kira jari-jarinya masih bagus? Mau Anda makan itu? Mau kira-kira Anda makan? Gak bisa Anda makan. Kenapa? Menjijikkan. Itulah makanya pencipta langit dan bumi itu disebut Maha Suci, Maha Tinggi, karena tidak ada kejijikan pada dirinya, tidak ada kehinaan atas dirinya, tidak ada kerendahan pada dirinya. Tapi kalau manusia menyembah sesamanya manusia, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ini adalah kebatilan yang tak terbatas. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk dari monyet, lebih buruk daripada kecoa. Kenapa? Mereka punya akal tapi dipensiunkan. Mereka punya akal tapi dikebiri. Yang mereka lebih utamakan itu adalah egosentris dalam beragama. Ini kasihan ini. Bangga mereka dengan sisir yang rapi, dengan pendetanya yang pakai dasi, wah berkuar-kuar di gereja. Tapi poinnya apa ya? Apa poinnya, Rek? Apa poinnya dari keyakinan Anda? Hanya mengabdi kepada ajaran orang-orang Roma Yunani untuk mempertuhankan sosok manusia. Itu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena kenapa? Seluruh para nabi mengajarkan akal. Bahkan Yesus menyerukan, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap. Kalau berbicara dengan segenap, berarti seluruh aspek yang kita punya, yaitu akal. Kita mengasihi Tuhan dengan akal budi. Berarti ibadah kita harus bersumber dari intisari akal. Ketuhanan yang kita, konsep ketuhanan yang kita pakai harus berintisari daripada akal. Kitab yang kita gunakan harus berpola kepada kebenaran akal. Agama yang kita anut harus bersandarkan kepada kebenaran absolut, yaitu akal. Jika akal justru tidak difungsikan dalam sebuah agama, percayalah itu bukan agama dari langit. Itu agama irasional, karya manusia. Karena dia karya manusia, maka syarat dengan keterbatasan. Kalau agama itu dari pencipta langit dan bumi, maka agama itu tak akan pernah ada setitik pun celah di dalamnya. Mau seperti apapun canggihnya zaman, mau seperti apapun modernnya suatu keadaan, mau setinggi apapun pencapaian manusia akan kehidupan dunia ini, agama